semuanya, kembali lagi di Akusel Channel. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran Bahasa Indonesia Keluargaku Unik. Bab 1 mengenal perasaan Mimi marah. Halaman 6 sampai halaman 14. Kurikulum Merdeka. Selamat belajar ya. Mimi marah. Siap-siap belajar. Amati judul cerita dari gambar di atas. Menurut kalian, mengapa Mimi marah? Simaklah petunjuk guru untuk melakukan percobaan sederhana. Sesudahnya, sampaikan pendapat kalian. Keadaan mana yang lebih nyaman bagi tubuh kalian? Membaca. Bacalah cerita berikut bersama guru. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Namun, tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Bahas bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Bisa dilihat huruf N dan M yang berwarna kuning. Itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar yang digunakan pada awal kalimat. Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela, Mimi mengintip keluar. Bahas bahasa. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Bisa dilihat tanda titik yang berwarna kuning. Angin membuatnya merasa sejuk. Titik. Nah, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Jadi, jika ada tanda titik ini, anak ibu semuanya harus berhenti sejenak membaca. Angin membuatnya merasa sejuk. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Mereka akhirnya saling meminta maaf. Kemudian mereka bersepedaan bersama. Kosakata baru. Mengalah, memperbaiki, lega. Definisi kata menurut KBBI. Mengalah, tidak mau mempertahankan haknya. Memperbaiki, membetulkan kerusakan. Lega, berasa senang, tentram, tidak gelisah, khawatir lagi. Mari kita berlatih. Berlatihlah menggunakan kosakata baru. 1. Ibu membantu Vero, buku yang sobek. 2. Tisa sering saat bermain dengan adiknya. 3. Roni merasa karena penilaian harian sudah selesai. Mari kita lihat kunci jawabannya. Yang pertama, kunci jawaban yang nomor 1 yaitu memperbaiki. Nomor 2, mengalah. Nomor 3, lega. Mari kita hubungkan. Ibu membantu Vero memperbaiki buku yang sobek. 2. Tisa sering mengalah saat bermain dengan adiknya. 3. Roni merasa lega karena penilaian harian sudah selesai. Bahas bahasa. Kalimat diawali dengan huruf kapital. Contoh, dia masuk ke kamarnya. Kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, angin membuatnya merasa sejuk. Titik. Dilihat ada huruf D yang berwarna kuning ini diawali dengan huruf kapital, yaitu D besar. Selanjutnya, merasa sejuk titik. Tanda titik ini di garis kuning atau berwarna kuning ini menandakan kalimat akhir atau harus berhenti sejenak. Menulis. 1. Perhatikan kalimat berikut. Tuliskan huruf kapital dan tanda titik di tempat yang tepat. 1. Boneka penguin rusak. 2. Mimi tidak lagi marah. Nah, berikut adalah kunci jawabannya. 1. Boneka penguin rusak. Diakhiri dengan tanda titik. 2. Mimi tidak lagi marah. Diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua yaitu tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tulis kalian. 1. Mengapa Mimi dan adiknya bertengkar? 2. Perasaan apa saja yang dialami Mimi dan adiknya? 3.
Bagaimana cara Mimi menunjukkan kemarahannya? 4. Apakah kalian setuju dengan cara itu? Mengapa? 5. Jika menjadi adik Mimi, apa yang akan kalian lakukan? Nah, di sini sudah disediakan kunci jawabannya. Yaitu yang pertama, mengapa Mimi dan adiknya bertengkar? Yaitu karena mereka sama-sama ingin bermain boneka. 2. Perasaan apa saja yang dialami Mimi dan adiknya? Yaitu perasaan marah, sedih, menyesal, lega, dan senang. 3. Bagaimana cara Mimi menunjukkan kemarahannya? Yaitu Mimi masuk ke kamar, berteriak, lalu menangis. Keempat, apakah kalian setuju dengan cara itu? Mengapa? Jawabannya tergantung pendapat peserta didik. Misal, setuju karena dia tidak memukul adiknya. 5. Jika menjadi adik Mimi, apa yang akan kalian lakukan? Jawabannya tergantung juga terhadap pendapat peserta didik. Misal, aku akan minta maaf kepada kakakku. Dalam kegiatan ini, kalian belajar menyimpulkan perasaan tokoh. Kemudian, kaitkan pesan cerita dengan pengalaman kalian sendiri. Membaca. Amati tabel berikut bersama teman kalian. Caraku menenangkan diri. Menarik napas dalam-dalam. Bermain ayunan. Menyendiri. Mendengarkan lagu. Bercerita kepada orang tua atau teman, melukis, bersepeda. Selanjutnya, isi dengan caramu sendiri. Berbicara. Pilihlah satu cara menenangkan diri dalam tabel di atas. Lalu, pilih satu cara yang tidak kalian setujui. Sampaikan alasan kalian. Contoh, saya tidak setuju menenangkan diri dengan bersepeda, karena jika bersepeda dengan perasaan marah, kita bisa jatuh. Berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Bagaimana cara kalian menunjukkan rasa marah? Bagaimana cara kalian menenangkan diri? Menurut kalian, tepatkah cara kalian menunjukkan marah? Laporkan hasil diskusi kalian kepada guru. Oke, anak hebat semuanya. Inilah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Semangat ya.